Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tetap laksanakan selalu protokol kesehatan ya, dengan mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer agar tangan kita terlindungi selalu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami macam-macam wujud benda dan mengetahui panjang satuan jarak. Nah, wujud benda. Yang pertama ada benda padat, cair, dan gas. Anak-anak Ustazah silakan perhatikan video berikut ini. Hai semua, kali ini kita akan belajar sambil bermain tentang berbagai wujud benda. Kalian tentunya tahu sekali ya gambar ini. Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari pasti menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian air berwujud apa? Bagus, air berwujud cair. Sekarang coba kamu perhatikan gambar balon berwarna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes bisa mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara wujudnya gas. Coba kalian sebutkan benda apa lagi ya yang berwujud gas? Sekarang, mari lihat pensil ini. Ketika pensil ini dipegang dan diletakkan di dalam tas, bentuknya tetap sama, tidak berubah. Sekarang, coba kalian lihat kain ini. Kain ini juga benda padat, akan tetapi bentuknya bisa berubah. Bentuk awalnya adalah sehelai kain, kemudian dipotong dan dijahit, sehingga berubah bentuk menjadi sebuah baju. Nah, benda padat juga dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu. Contohnya ya kain ini. Perhatikan ini. Mengapa bentuk air dapat berubah-ubah? Betul, benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkannya air ke dalam botol, maka bentuknya seperti apa, hayo? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Nah, selain bisa berubah-ubah, ternyata benda cair juga dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Seperti yang bisa kita lihat di Globee. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi oleh air. Mengapa demikian? Itu terjadi karena air mempunyai massa. Hal ini bisa kita lihat ketika kita mengangkat gelas kosong, maka terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang sudah berisi air. Selain mempunyai massa, benda cair juga mempunyai sifat bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Akan tetapi jika mendapat usikan, permukaan air tidak lagi datar. Coba kamu perhatikan ini. Kalian tentunya pernah melihat air sungai atau air terjun. Kemanakah airnya mengalir? Ya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti air terjun ini. Benda cair juga dapat melarutkan zat tertentu, seperti saat kamu membuat es teh manis. Jika secangkir teh pahit kita berikan sesendok gula pasir, kemudian diaduk, maka kita akan memperoleh secangkir teh manis. Itu karena gula pasir dapat larut dalam air teh, sehingga rasa air teh menjadi manis. Air dapat melarutkan zat atau bahan tertentu, sehingga air disebut zat pelarut. Sedangkan air dan zat yang terlarut di dalamnya disebut larutan. Sekarang lihat balon ini. Apakah yang terjadi jika balon ini ditiup? Balonnya akan mengembang, bukan? Benda gas terdapat di mana-mana. Iya, karena di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara. Seperti udara di dalam balon ini. Benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang
yang ditempatinya. Benda gas juga mempunyai massa loh. Nah, coba bandingkan balon kempis dan balon berisi. Jika kita timbang, maka balon berisi udara tentunya akan lebih berat, bukan? Sekarang kalian sudah tahu tentang berbagai wujud benda. Apakah kalian bisa menyebutkannya satu persatu? Betul sekali. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagus, menyenangkan sekali bukan? Nah, sekarang coba anak ustazah buka buku tema 3-nya halaman 60. Nah, di sana ada cerita mengenai Melanie yang membantu ibunya memasak di dapur. Nah, ayo kita baca sama-sama ya. Melanie sedang membantu ibunya memasak di dapur. Melanie banyak menggunakan benda untuk memasak. Bahan yang diperlukan juga banyak seperti sayuran, minyak goreng, kecap, cabai, bawang, dan garam. Perhatikan gambar dapur rumah Melanie di samping. Nah, sekarang anak ustazah silakan kelompokkan mana yang benda padat, benda cair, dan benda gas yang digunakan Melanie. Yang pertama ada benda padat, apa saja contohnya? Nah, itu adalah alat-alat dapur yang digunakan seperti kompor, panci, dan masih banyak lagi. Kemudian benda cairnya apa saja? Nah, coba anak ustazah tulis sendiri ya. Nah, selanjutnya di halaman 61 itu juga ada pengelompokan benda. Sekarang perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumah antum. Mana yang benda padat, cair, dan benda gas. Silakan dituliskan di tabel ya. Dan kemudian jawab 5 soal yang ada di bawahnya. Selamat bekerja anak-anak ustazah. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran tentang mengukur satuan panjang. Nah, ayo anak-anak ustazah perhatikan video berikut ini. Yang pertama adalah satuan panjang. Yang kita lakukan adalah membuat tangganya terlebih dahulu. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, anak ustazah tahu kan KM itu apa? HM itu apa? KM adalah kilometer, HM adalah hektometer, DAM adalah dekameter, M adalah meter, DM adalah desimeter, CM adalah sentimeter, dan MM adalah milimeter. Selanjutnya, anak-anak ustazah mengenal hubungan antara satuan panjang. Nah, kita ulang lagi membuat tangganya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, jika dia turun satu tangga, maka kita kalikan 10. 1 kali turun dikali 10. Turun satu tangga lagi, berarti dikali 10 lagi. 10 dikali 10 berapa? 100. Jika dia turun 2 tangga, maka dikali 100. Jika turun 1 tangga lagi, tetap kita kalikan 10. Sedangkan dengan yang tangga pertama, itu dikalikan 1000. Karena dia turun 3 tangga, maka dikali 1000. Begitupun dengan tangga-tangga selanjutnya. Setiap turun tangga dikali 10. 4 kali turun berarti dikali 10.000. 5 kali turun dikali 100.000. 6 kali turun dikali 1 juta. Nah, paham anak ustazah sampai di sini? Setiap kali turun, maka nolnya ditambah 1. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membuat tangganya lagi. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter.
Nah, sekarang kebalikannya. Jika tangganya naik, maka dia dibagi 10. Nah, naik satu tangga dibagi 10. Kemudian naik satu tangga lagi, tetap kita bagi 10. Sekarang, jika tangganya naik, maka dibagi 10. Jika naik 2 tangga, maka dia dibagi 100. Pokoknya setiap naik dibagi 10. Begitupun seterusnya. Ya. Jika naik 3 tangga, dia akan dibagi 1000. Kebalikan dari turun tadi, kalau turun dikali dan naik dibagi. Naik 4 tangga dibagi 10.000, naik 5 tangga dibagi 100.000, naik 6 tangga dibagi 1 juta. Nah, anak ustazah paham sampai di sini? Fahim tum? Fahim? Nah, kita akan latihan soal terlebih dahulu. 1 kilometer berapa dekameter ya kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Ayo kita buat tangganya terlebih dahulu. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kita perhatikan. Kilometer kita lingkari terlebih dahulu untuk menandai. Dan dekameternya juga kita tandai berapa turun dia. 1, 2. Nah, berarti turunnya 2 tangga. Setiap 1 tangga turun dikali 10. Jika dia turun 2 tangga, maka dikali 100. Good job. 1 kilometer sama dengan 1 dikali 100 dekameter, maka hasilnya adalah 100 dekameter. 1 kilometer itu sama dengan 100 dekameter. Soal selanjutnya. 2 hektometer berapa desimeter ya? Nah, ayo kita buat tangganya terlebih dahulu. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Yuk, berapa tangga dia turun? Mari kita tandai dulu hektometernya dan desimeternya. 1 tangga turun, 2 tangga, dan 3 tangga. Ayo, siapa yang tahu dikali berapa? Setiap turun 1 tangga dikali 10. Jika dia turun 3 tangga, maka dikali 1000. Ya, 2 hektometer sama dengan 2 dikali 1000 desimeter. Jadi jawabannya adalah 2000 desimeter. Paham anak ustazah? Soal selanjutnya, 300 cm berapa meter? Ayo kita buat tangganya terlebih dahulu. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, sentimeter kita tandai terlebih dahulu. Dan meter juga kita tandai. Berapa dia? Naik 1 tangga dan naik 1 tangga lagi. Berapa tangga naiknya? Ada 2 tangga. Setiap naik 1 tangga kita bagi 10. Jika naik 2 tangga maka dibagi 100. Nah, 300 cm sama dengan 300 dibagi 100 meter. Jawabannya adalah 3 meter. Wah, hebat anak ustazah. Soal selanjutnya, 30.000 meter. Berapa kilometer ya? Nah, kita buat tangganya lagi terlebih dahulu. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kita tandai meter terlebih dahulu dan kilometer. Berapa tangga dia naiknya? 1, 2,
3. Nah, naik 3 tangga, setiap naik 1 tangga dibagi 10. Ya, ingat, jika dia naik 3 tangga, maka dibagi 1000. Nah, 30.000 meter sama dengan 30.000 dibagi 1000 kilometer. Maka jawabannya adalah 30 kilometer. Nah, paham anak ustazah sampai di sini? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan anak ustazah tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.